Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ehda Mawaddah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1, reguler 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Adapun materi yang saya bahas adalah pengertian Pancasila, tujuan dari pembelajaran Pancasila, sejarah singkat, isi dan arti dari 5 sila, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila ini merupakan dasar ideologi bagi negara Indonesia. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran Pancasila. Tujuan pembelajaran Pancasila adalah untuk membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan yang baik, serta menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika. Pancasila juga bertujuan untuk memperkuat identitas kebangsaan, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi di antara masyarakat yang beragam. Nah, tujuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan kepedulian warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Yang ketiga, sejarah singkat Pancasila. Sejarah Pancasila dimulai pada tanggal 1 Juni 1945. Ketika itu, Presiden Soekarno mengusulkan 5 sila dalam sidang BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. Kemudian, setelah melalui proses perumusan oleh Panitia 9, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 1 Juni ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Yang keempat, yaitu isi dan arti dari 5 sila. Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Berikut adalah isi dan arti dari masing-masing sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, menggambarkan keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Prinsip ini menggarisbawahi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, namun terbuka bagi semua agama dan keyakinan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, menekankan perlakuan adil terhadap setiap individu, mengakui martabat dan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu untuk menciptakan lingkungan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Artinya mengajak seluruh rakyat untuk menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila mendorong pemahaman bahwa Indonesia adalah rumah bagi berbagai kelompok dengan perbedaan yang harus disatukan dalam kebinekaan. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, mengutamakan demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan. Prinsip ini menunjukkan komitmen terhadap demokrasi di mana kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan mencerminkan aspirasi rakyat.
Sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya menyiratkan perlunya kesejahteraan sosial yang merata untuk semua warga negara dan pengurangan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Dengan prinsip ini, pemerintah diharapkan berperan dalam memastikan distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan peluang. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pijakan, konstitusi, dan sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki kedudukan yang sangat penting, di antaranya yaitu sumber dari segala sumber hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Adapun sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan etika yang membimbing perilaku individu dan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga menjadi norma yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak bagi warga negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya. Pembahasan yang terakhir, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan mampu membimbing perilaku individu dan interaksi sosial. Nilai-nilai Pancasila ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, amati perbedaan agama dan budaya, menolong sesama tanpa memandang latar belakang, menegakkan keadilan dalam setiap tindakan, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan melakukan tindakan yang berdampak positif bagi lingkungan. Merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa yang menjadi landasan kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga menjadi landasan bagi pembangunan bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dilestarikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang adil dan makmur. Dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus terus dilestarikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tadi penjelasan mengenai Pancasila. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.